Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi gadis setelah mendengar wasiat ayahnya dengan cara menaiki batang pisang. Seperti kuda-kudaan, ia juga sering ditantang oleh Raja Harun ar-Rasyid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh, berisiko dan bahkan tidak mungkin terjadi, seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja dan lain-lain. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Ahvaz, Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadits, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah ibn Habib al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Dia juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Badui, supaya ia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arab. Oleh karena itu, tak lama kemudian Abu Nawas terkenal sebagai seseorang sastrawan cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu, tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Puisi pujiannya yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun ar-Rasyid, dan ia juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wazir Barmak, yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya, dia pun dipercaya sebagai orang kepercayaan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Meski Abu Nawas pernah mendapat pendidikan agama, Abu Nawas di semasa mudanya adalah seseorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pora. Dia adalah seorang pemabuk berat. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang dia ciptakan di saat masa mudanya dulu. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat, ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang kafilah Bani Mudhar, dia dihukum karena membuat Khalifah murka karena isi puisi itu sangat menyinggung sang Khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang tobat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Perihal tahun kewafatannya, banyak pihak yang berbeda pendapat. Informasi yang berkaitan dengan meninggalnya tidak pasti dan saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tahun meninggalnya Abu Nawas terjadi pada tahun 806 Masehi. Di sisi lain, ada yang mengatakan ia meninggal pada tahun 813 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Nawas sebenarnya meninggal pada tahun 814 Masehi, selisih 1 tahun dengan versi sebelumnya. Dia dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu sastrawan yang terbesar dalam literatur Arab klasik. Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi kemudian, termasuk Omar Khayyam dan Hafiz yang dimana keduanya adalah penyair dari Persia. Di antara puisi-puisinya yang paling terkenal adalah beberapa yang mengejek tema konvensional,
yaitu nostalgia untuk kehidupan orang-orang Baduy, dan dengan antusias memuji kehidupan yang diperbarui di Baghdad sebagai perbedaan yang kontras. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang kepadanya penemuan bentuk sastra mukam, secara harfiah, dibutakan, atau digelapkan. Puisi-puisinya sempurna secara tata bahasa, dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia terkenal dengan kepengarangan tardiyah, puisi mengambil adegan berburu sebagai subjeknya, yang dengan itu, dia mencapai peringkat genre dalam dirinya sendiri. Tema perburuan sudah ditemukan di puisi pra-Islam dan di Muk al-Laka Imrowel Kais, yang mengabdikan 7 ayat untuk deskripsi perburuan rusa. Hal yang sama berlaku untuk peran mendasar dalam pengembangan puisi yang bertemakan pesta pora dan bermabukan sebagai genre sendiri. Tema ini juga hadir dalam puisi kuno, seperti yang ditunjukkan pada baris pembukaan lain Muk al-Lakat. Akhirnya, Abu Nawas suka membuat skandal masyarakat dengan secara terbuka menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tema dari puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan kota. Tema utamanya adalah cinta, anggur, anak laki-laki dan perburuan, kebebasan, tetapi juga kecemasan akan kematian dan penuaan. Pikiran kritisnya berubah terutama terhadap institusi keagamaan. Karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab, yang dimulai pada masa Bani Umayyah pada tahun 661 sampai dengan tahun 750, dan jatuh tempo di bawah kekhalifahan Abbasiyah pertama. Ia dianggap sebagai seniman penting gerakan ini, yang menganggap puisi sebagai ekspresi bebas dan langsung, dan bukan sebagai pengulangan pola bahasa klasik dan blok bahasa. Bakra atau Hamriyah adalah seni puitis Arab yang menjadi salah satu tema yang paling banyak dikembangkan, dan diperluas dari bagian dalam semenanjung Arab hingga ke Al-Andalus. Abu Nawas adalah salah satu penyair Persia Arab yang paling sering menggunakan tema ini dalam karya-karyanya. Dalam puisi subgenre ini, penulis membangun teks melalui metafora dan melalui kepribadian dan harmoni yang besar melalui kosakata yang rumit, tentang pandangan akan minuman, bar dan biara, Kristen dan Yahudi, wanita cantik yang dikurung di mana ayahnya akan melepaskannya jika dalam kelimpahan harta, kehidupan pengadilan dengan kemewahan, kehancuran pemukiman, parfum dan agama. Beberapa puisi-puisi Abu Nawas juga mengandung banyak seks, erotisme, kekuatan dan pengendalian diri. Membaca puisinya, orang mendapat kesan menghadiri pesta seks di sebuah bar di padang pasir, dengan minuman yang penuh dengan madu, makanan lezat dan gelas-gelas penuh anggur. Saat membaca puisinya, orang dapat membayangkan bayangan Buddha yang lemah dan orang-orang terkasih yang patuh, dikelilingi oleh sesama pengunjung dan mengundang orang-orang yang bersikap sembrana. Selain bertemakan kehidupan dunia yang bersifat hedonisme, Abu Nawas juga menciptakan puisi-puisi yang bertemakan agama Islam. Seperti bertema tentang pertaubatan dan masa penantian di hari tua. Secara umum, puisi dan syair yang ditulisnya terdiri dari beberapa tema. Ada yang bertema pujian, satir, zuhud, bahaya minum khamar, cinta, serta lelucon. Khusus untuk puisi yang bertemakan agama, Abu Nawas membuatnya selepas ia keluar dari penjara, yang disebabkan ia membuat puisi yang menyinggung khalifah, yang berjudul Kafilah Bani Mudhar. Sejumlah puisi Abu Nawas dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Puisi-puisinya ada yang diterbitkan di Wina, Austria, pada tahun 1885. Kemudian di Greifswald, pada tahun 1861. Lalu cetakan litografi di Kairo, Mesir, pada tahun 1277 Hijriah 1860 Masehi, dan Beirut, Lebanon, pada tahun 1301 Hijriah 1884 Masehi. Serta Bombay, India, pada tahun 1312 Hijriah 1894 Masehi. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, dan Mosul. Pada tahun 1855,
Kumpulan puisinya diedit oleh Avon Kramer dengan judul Die Wans des Abu Nowas des Grosten Lyrischen Dichters der Araber.